Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri pesantren progresif Bumi Sholawat dimanapun kalian berada, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي زدني علما وارزقني فهما. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah fikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Amin. Anak-anakku sekalian, santri pesantren Bumi Sholawat dimanapun kalian berada, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang metode pemaknaan kitab. Mungkin ada yang bertanya dari kalian, Ustadz, mengapa sih kita kok belajar tentang metode pemaknaan kitab? Perlu kalian ketahui bahwasannya nanti kalian akan dihadapkan pada kitab-kitab atau buku-buku berbahasa Arab, di mana untuk mempelajari ataupun untuk menyerap kandungan buku-buku berbahasa Arab itu kita perlu melakukan proses pemaknaan. Pada praktek pembelajarannya nanti, ustadz atau ustadzah membaca makna kitab tersebut, kemudian kalian menuliskan makna-makna tersebut di dalam kitab kalian. Karena buku berbahasa Arab itu lain dengan buku berbahasa Indonesia, di mana buku berbahasa Indonesia kita tidak diperlukan lagi untuk mengerti bagaimana cara memaknai buku ataupun teks berbahasa Indonesia itu, karena secara tidak langsung kita sudah paham, sudah mengerti, sudah kenal di telinga kita bahasa Indonesia, jadi tidak diperlukan lagi sebuah metode. Namun tidak dengan buku yang berbahasa Arab. Itulah mengapa atau pentingnya kita belajar sebuah metode pemaknaan kitab. Lantas mungkin ada pertanyaan lagi, terus metode apa Ustadz yang akan kita pakai atau yang akan kita pelajari di pesantren progresif Bumi Sholawat? Metode yang akan kita pakai atau yang akan kita pelajari kali ini adalah metode al-mufassal, di mana metode ini memang dirancang khusus oleh pesantren bagi santri-santri yang pemula, yang masih belum mengenal kitab sama sekali, yang belum pernah mondok sama sekali. Sehingga diharapkan santri-santri yang belum kenal kitab itu ketika belajar metode ini, insya Allah secara singkat mungkin 1 atau 2 pertemuan mereka akan paham. Dan ketika ustadz atau ustadzah membacakan maknanya, mereka akan mampu memaknainya dengan baik dan benar. Karena metode ini mempunyai karakteristik yang mudah, simple, dan praktis, sehingga saya yakin kalian akan mudah untuk memahaminya dan mudah untuk dipraktekkan di dalam
kitab-kitab lainnya. Anak-anakku sekalian, santri pesantren progresif Ibnu Shalawat, mungkin ada yang bertanya lagi, Ustadz, kira-kira bagaimana tahapan-tahapan ataupun apa yang harus kita siapkan sehingga kita bisa memakai metode ini atau mempelajari metode ini dengan baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian, Ustadz, kira-kira apa yang perlu kita siapkan? Atau tahapan-tahapan apa yang harus kita lalui sehingga kita santri-santri baru ini bisa mempelajari metode itu dengan baik dan mempraktekannya. Oke adik-adik, adapun tahapan ya dan lain-lain, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Saya rasa insya Allah kalian sudah paham. Dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada ustadz atau ustadzah kalian. Ya, insya Allah nanti ketika kalian sudah kembali ke pesantren akan kita praktekkan di sini dan akan ada ustadz ustadzah kalian yang memandu kalian. Ya, yang terpenting kalian harus semangat, ya, pantang menyerah, dan jangan sekali-kali merasa pelajaran-pelajaran kalian adalah pelajaran yang sulit. Anak-anakku sekalian, santri pesantren progresif Ibnu Shalawat, ya. Jadi untuk praktek metode pemaknaan al-mufassal itu sudah didesain sebuah kitab, di mana kitab ini memang dirancang untuk praktek metode itu. Ini adalah kitab Lubul Fiqh yang disusun oleh Kiai Haji Arya Muhammad, putra dari Kiai Haji Agus Salim Masyuri. Tadi pada keterangannya, jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui agar santri pemula bisa memahami dan menggunakan metode ini dengan baik. Yang pertama yaitu tentang huruf hijaiyah. Mengapa kok kita harus menguasai huruf hijaiyah terlebih dahulu? Ya, sekali lagi anak-anak, bahwasannya yang kita hadapi nanti adalah naskah-naskah yang berbahasa Arab. Maka bagaimana seseorang itu bisa memahami bahasa Arab kalau dia tidak mengerti ataupun tidak bisa membaca alfabet bahasa Arab itu? Ya, itulah pentingnya kenapa kok kita harus belajar huruf hijaiyah. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah aksara pegu. Nah ini ya, coba kita zoom. Nah ini aksara pegu itu merupakan hal yang juga harus kita siapkan. Kita harus bisa, harus paham dan mengerti cara menulisnya. Mengapa? Karena nanti ustadz atau ustadzah kalian ya memaknainya itu dengan huruf pegu, tidak huruf Latin. Nah, itulah mengapa kok kita harus paham tentang pegu. Selanjutnya yang ketiga, kita harus paham bagaimana cara menggabung huruf, ya, atau menggandeng huruf. Kapan huruf itu boleh digandeng, kapan harus dipisah, itu kita harus paham. Dan sebelumnya juga kita telah mempelajari ini, insya Allah kalian sudah paham. Ya. Jadi alfabet bahasa Arab itu lain dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak mengenal penggabungan, sementara bahasa Arab itu mengenal penggabungan huruf demi huruf. Maka dari itu mempelajari cara menggabung huruf itu merupakan hal yang harus. Yang keempat adalah rumus pemaknaan. Adapun rumus pemaknaan ini di kitab yang versi soft tidak dicantumkan, namun yang di hard itu ada. Coba kita lihat ya, tampangnya seperti ini. Nah ini rumus pemaknaan. Mengapa Ustadz kita kok harus mempelajari rumus pemaknaan? Ya, karena rumus pemaknaan ini memegang peran penting dalam pengartian ataupun makna suatu kalimat atau suatu kata. Contohnya mim, ya, ini rumusnya berupa mim, itu jabatannya mubtada.
Kemudian ada yang tanya, Ustadz, mubtada itu apa? Ya, untuk saat ini kalian tidak perlu mengerti dulu apa itu mubtada. Yang terpenting kalian harus hafal, ya, harus hafal dulu bahwasannya mim itu jabatannya adalah mubtada, kemudian artinya adalah adapun, ya. Jadi mim itu jabatannya mubtada, artinya adapun. Ini yang harus kalian hafalkan, dihafalkan saja. Masalah nanti mubtada itu apa, ini khobar apa, fa'il waru akil apa, ini belakangan aja, nggak masalah. Ya, yang penting kalian hafal dulu. Sehingga nanti ketika ada ustadz atau ustadzah kalian memaknai kok ada kata adapun, berarti kalian tinggal nulis mim saja, nggak usah ditulis. Dah? Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir kita harus memahami ya kotak demi kotak yang terdapat dalam metode itu. Coba kita lihat ya, langsung praktek ke kitabnya. Nah, ini. Jadi metode al-mufassal ini nanti mempunyai penampilan yang seperti ini. Coba langsung kita zoom. Nah, kita coba yang ini aja. Ya. Atau yang ini, nggak apa-apa. Coba. Jadi nanti kalian akan menemui di dalam kitab Ulumul Fiqh ini isinya sudah di kotak-kotak. Nah, ini yang harus kalian pahami dengan betul. Coba langsung kotak yang pertama. Kotak pertama ini berisi tentang rumus pemaknaan. Ya, yang tadi kita pelajari ada mim, kha dan lain, ini ditulis di sini. Ya, ditulis di rumus pemaknaan. Coba kita zoom lagi, ya. Diisikan pada kotak yang pertama. Lalu lihat, ini ada mim, ini ada ta, ini ada kha, ya. Jadi nulisnya rumus pemaknaan itu ditulis di kotak yang pertama. Kemudian kotak yang kedua itu berisi tentang teks kitab itu sendiri. Jadi kalau kalian ingin tahu teksnya yang mana Ustadz kitabnya, ya, kotak yang nomor 2. Ya, paham? Kalau sudah, kita lanjut ke kotak nomor 3. Kotak nomor 3 adalah berisi tentang kata ataupun makna kata per kata. Nah, ini. Jadi ini ada kullu, maknanya setiap, ya. Mustakdzirin, ini kurang titiknya, zal, mustakdzirin, ini barang menjijikkan. Ini ada apa? Kata per kata. Jadi setiap ini maknanya kullu. Mustakdzir maknanya barang yang menjijikkan, maknanya dari kata mustakdzir. Jadi mengapa kok kita perlu kotak nomor 3 ini? Jadi sekali lagi, metode ini memang dikhususkan untuk pemula, yang sangat pemula sekali. Sehingga kalau pemula, kalau misalkan mendengarkan keterangan dari guru misalkan mengatakan seperti ini, kullu mustakdzirin, setiap barang yang menjijikkan, katakan seperti itu. Nah, kalau pemula sekali ya nggak akan paham, kira-kira setiap itu untuk kata mustakdzir, apa untuk kata kullu. Menjijikkan ini untuk kata kullu, apa untuk kata mustakdzir. Nah, ini pentingnya kotak nomor 3. Oke, paham? Kalau sudah paham, kita ke kotak nomor 4. Sedangkan kotak nomor 4 ini berisi tentang penggabungan makna kotak demi kotak yang terdapat dalam atasnya ini. Ya, ini digabung di sini. Setiap barang yang menjijikkan. Jadi ini kha, saya ulangi lagi, adalah rumus pemaknaan. Kha artinya apa? Itu. Ini ditulis di sini. Makanya kullu mustakdzirin, itu dikasih kurung, ya, sebagai tanda bahwasannya ini merupakan simbol dari kha ini. Ya, oke? Paham? Ya, ini ya. Ini juga seperti itu. Kemudian ini ada garis merah. Garis merah ini, ya. Ini yang dimaksud adalah batas pembacaan suatu teks. Jadi kalau misalkan nanti ustadznya atau kalian baca tidak kullu berhenti, mustakdzir berhenti, tapi langsung kullu mustakdzirin, bacanya seperti ini.
Coba yang lain. Nah, ini ada yamna'u, ini kan merah, maka bacanya yamna'u, jangan yamna'u sihhatas sholati seperti itu. Ya, ini sihhatas sholati ya, bacanya ya sihhatas sholati, cukup di sini. Tidak sihhatas sholati ka dan lain-lain, tidak seperti itu. Itu fungsi dari garis merah. Kemudian ada fungsi lain dari warna ya. Ya, lihat ini ada beberapa warna ya. Satu warna hijau. Warna hijau ini mengisyaratkan kata kerja ya, kata kerja atau fi'il. Kemudian warna ini merah ataupun coklat ini ya. Ini kata benda atau isim. Kemudian yang ini ungu, ini adalah kata hubung atau kalimat huruf. Ya, oke adik-adik bisa dipahami ya, itu yang terdiri dari empat kotak. Ada nanti teks yang terdiri dari tiga kotak seperti ini ataupun seperti ini. Yang 3 kotak maksudnya apa? Yang 3 kotak itu adalah arti dasar kata yang bisa dipahami tanpa tambahan kata lain dan sesuai dengan jeda dalam cara membacanya. Jadi kayak ini yamna'u. Yamna'u artinya apa? Mencegah. Sudah selesai di situ. Karena cara bacanya memang selesainya di situ. Maka ini nggak usah dikasih kotak nomor 3, cukup langsung kotak 1 saja sudah menggambarkan makna kalimat itu sendiri. Dan santri tidak mungkin akan bingung kira-kira maknanya yamna'u apa. Ya, ini sudah jelas, mencegah. Ya. Oke, adik-adik sudah jelas keterangan saya. Ya, kalian nanti kalau belum jelas silakan diulang-ulang videonya, bisa tanya langsung ya. Mumpung pelajaran masih daring ini, kalau nanti sudah di pesantren malah enak, kalian bisa tanya ya dengan sepuasnya. Nah, ini penampilan kitabnya seperti ini, nanti sudah didesain sedemikian rupa untuk praktek kalian. Kemudian di sini juga ada mind map-nya ya. Diharapkan dengan mind map ini kalian bisa memahami teori ataupun kandungan yang ada dalam kitab itu dengan baik dan menyeluruh. Dan di sini juga ada semacam kata teks Arabnya dan teks Indonesianya seperti ini. At-Thaharah ini bersuci, At-Ta'rif ini definisi, Al-Wasail ini alat-alat dan lain-lain. Jadi insya Allah saya optimis kalian bisa. Oke, sebelum kita tutup sesi kali ini, kita ada baiknya afirmasi dulu ya. Oke, kita tirukan bersama-sama. Aku bisa. Aku bahagia. Aku sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.